Oke, silakan. Gimana Zulfa tadi di sini ya? Di atasnya itu dimasukin aja. Di atasnya Di atas penerimaan pembiayaan. Kan di atasnya penarikan pinjaman, di bawahnya itu sheet 33 lah ya. 33-nya mundur, turun, kemudian di situ ada 33 yang diisi silpa. Ya. Silpa tahun anggaran sebelumnya. PA-nya gede. Iya, I-nya kecil. Yang kecil yang I-nya doang. Rp5.976.750. Ya. Terus jumlah penerimaan pembiayaannya itu diganti. Di sama aja itu jadinya. Ya. Nah, itu berubah ya. Iya, udah Pak. Ya, jadi silpa untuk di akhir tahun jadinya adalah 45, 403, 340. Ya, ini ya normalia ya. Ya, Pak. Nah, silakan ada yang mau menambahkan atau mau ngomentari lagi. Jadi benar ya, silpa itu di mana sebelumnya ya, silpa dengan I besar merupakan sisa lebih pembiayaan anggaran tahun anggaran sebelumnya, dia otomatis nanti akan menjadi penerimaan pembiayaan di tahun anggaran berikutnya. Ya. I-nya menjadi I kecil. Itu untuk membedakan aja. Oke. Ya. Yang lain ada yang mau komentar? Otomatis LRA-nya gimana? LRA-nya berubah nggak di Kenya? Berubah, Pak. Oke, berubah juga ya. Oke. Jadi kertas kerja juga berubah, maka otomatis nanti LRA-nya juga berubah. Ya. Jadi di sini sifatnya adalah 45, 403, 340 ya. Ini bertanya Pak. Ya silakan. Yang silpa akhir tahun tadi tuh dia itu akan sama dengan, kan kalau di buku itu katanya akan sama, akan benar apabila dia sama dengan kas di kasda dikurang sama utang PFK. Ya. Nah, itu di kas di bendahara pengeluaran sama kas di bendahara penerimaan itu dijumlah juga nggak ya Pak sama kas di kas daerahnya? Soalnya agak selisih kalau misalnya nggak dijumlah itu. Jika ya kas di bendahara penerimaan dan kas di bendahara pengeluaran itu bukan merupakan utang PFK ya dijumlah. Ya. Karena di sini sebetulnya ya yang dianggap kas di kasda yang istilahnya menjadi silpa itu adalah kas di kasda ditambah dengan kas di bendahara pengeluaran dan juga ditambah dengan kas di bendahara penerimaan. Seperti kemarin kita menjumlah itu RKPPKD. Ya. Terus kemudian bagaimana kalau misalnya ada kas di bendahara pengeluaran yang merupakan misalnya potongan pajak ya. Nah, potongan pajak itu kan sebetulnya harus di-store ke pemerintah pusat ya. Karena dia harus di-store ke pemerintah pusat, maka sebetulnya uang yang ada di bendahara pengeluaran yang berupa tadi ya, yang berupa utang PPN PPH itu nggak bisa dihitung, nggak bisa dimasukkan sebagai silpa ya. Karena bukan haknya pemerintah daerah. Termasuk juga jika ada ya utang pihak ketiga di tangan bendahara pengeluaran. Kan utang PFK sama utang pihak ketiga beda ya. Utang PFK itu seperti kalau misalnya potongan PPN PPH dan kemudian juga pihak yang lain lainnya. Utang perhitungan pihak ketiga sebagai contoh misalnya di sini utang pihak ketiga ini maksud Bapak adalah sebagai contoh ada pembayaran ya uang makan ataupun uang lembur ya sampai dengan akhir tahun itu masih di tangan bendahara pengeluaran. Kenapa kok bisa masih ada di tangan bendahara pengeluaran? Ada kemungkinan ya, pegawai yang mau diberikan uang tadi sedang cuti ya. Kan kadang-kadang di tanggal 31 itu ada yang suka cuti ya, terutama yang rotua ya sama siapa lagi ya teman-temannya itu kan mereka misalnya bisa aja ngambil cuti ya. Kemudian kadang-kadang kita umat muslim pun akhirnya kadang-kadang ngikutin ya. Dia akhir tahun 25 sampai dengan 1 Januari atau 2 Januari juga ikut-ikutan cuti. Sama dengan kalau misalnya di hari Lebaran ya, Idul Fitri, teman-teman kalian juga ya, seperti rotua dan sebagainya itu mereka juga kadang-kadang juga ikut memanfaatkan juga ya, ikut pulang ya.
Karena ikut pulang kadang-kadang ikut cuti juga. Cuman yang menjadi masalah kan kadang-kadang kalau misalnya untuk Idul Fitri itu keterbatasan pegawai ya untuk yang ada di kantor, sehingga biasanya teman-temannya orang tua itu dengan senang hati ya nggak apa-apa lah nggak cuti. Tapi kalau untuk pas di akhir tahun itu kebanyakan walaupun misalnya ya umat muslim nggak merayakan ya, tapi pengen cuti memanfaatkan waktu libur yang panjang ya. Kadang-kadang kan ada cuti bersama di situ lumayan ya. Ditambah saat tanggal 1 pasti merah, 25 merah ya. Nah, itu terutama kalau misalnya kalian nanti akan merasakan jika kalian ditempatkan di daerah. Sebagai contoh kalau misalnya kita home base-nya di Jakarta ataupun di Jawa. Penempatan di luar Jawa, di Sumatera atau misalnya di Sulawesi ya. Nah, itu banyak kan pada ambil cuti ya. Sehingga pada saat bendahara pengeluaran mau memberikan uangnya ya, mau memberikan uangnya itu akhirnya belum bisa disampaikan. Nah, ini tidak bisa dianggap sebagai tadi ya kas di kasda ya. Sama itu harus dikeluarkan. Oke, gambarnya gitu ya, Normalia ya. Sampai di sini kira-kira masih ada yang mau tanya lagi, silakan. Siapa tuh yang mau tanya? Masih ada? Nggak ada? Kalau nggak ada kita lanjut ke neraca ya. Ini kayaknya kalau kertas kerja neraca kelompok yang lain ya, biar ada kebagian, bukan hanya kelompok 1 dan kelompok 2. Kelompok 3, Bapak langsung tunjuk aja deh ya. Kelompok 3 silakan, siapa yang mau menyajikan mengenai kertas kerja neraca dan neracanya. Di luar kelompok 3 silakan menilai penampilan kelompok 3 ya. Tadi di luar kelompok 1 silakan menilai penampilan kelompok 1. Ya, Pak. Ya, silakan. Kertas kerja neraca ya, Pak? Ya, sama neraca juga nanti. Bentar, Pak. Ini kalau akhir tahun biasanya orang tua sama teman-teman dari Medan ini pada pulang ke Medan nggak? Orang tua. Sama siapa lagi tuh? Hah? Gimana orang tua? Pada pulang ke Medan nggak? Enggak, Pak. Kebetulan saya enggak asal dari Medan. Yang dari Medan siapa yang dari Medan? Adolf. Adop aja. Adop kalau akhir tahun biasanya pulang ke Medan nggak, Dok? Tiap libur pulang sih, Pak. Oh, kalau libur pulang. Oh, mantap lah. Dengan pesawat kan cepet ya. Ya, silakan untuk kelompok 3. Udah siap apa belum? Bentar, Pak. Oke, silakan. Apakah sudah terlihat, Pak? Udah kelihatan. PDF sama Excel-nya disandingin aja. PDF-nya masih kegedean ya. Kurang gede dikit. Ya. Oh, kalau gitu mungkin yang PDF-nya dikecilin terus Excel-nya gedein kali, Dok. Pak. Tadi siapa yang Rip? Baik, Pak. Ya, gedein dikit. Ya, pas. Ya, jadi di sini saya akan menjelaskan kertas kerja neraca terlebih dahulu.
Nah, informasi yang dibutuhkan untuk mengerjakan kertas kerja neraca ini sudah terdapat di modul. Nah, yang pertama langsung saja di bagian aset, di pos aset. Di sini ada kas di kas daerah. Nah, itu bisa kita dapatkan nilainya di neraca saldo gabungan untuk PPKD. Nah, di sini senilai 45.308.725 dalam ribuan rupiah. Nah, kemudian di kas di bendahara penerimaan kita ambil di SKPD itu sebanyak 5.750. Kemudian di bendahara pengeluaran, kas di bendahara pengeluaran itu nilainya 167.815. Terus piutang 124.670 itu di neraca SKPD, sama akun persediaan sebesar 357.830 di neraca saldo SKPD juga. Nah, sehingga untuk total aset lancar di PPKD itu diperoleh nilainya 45.308.725 berasal dari kas di kas daerah. Nah, sedangkan di SKPD-nya itu total aset lancarnya sebesar 656.065. Nah, selain itu kita juga perlu mengetahui nilai neraca konsolidasian, yaitu jumlah nilai dari PPKD dengan SKPD. Nah, di sini diperoleh nilainya 45.964.790. Nah, di pos aset berikutnya adalah aset non lancar. Di PPKD terdiri dari investasi jangka panjang, itu bisa kita peroleh di neraca saldo PPKD, yaitu sebesar investasi ini ya 15.500.000. Nah, kemudian aset tetap itu kita peroleh di neraca SKPD. Aset tetap itu sebesar 575.500.000. Kemudian dikurangi dengan akumulasi penyusutan aset tetapnya itu sebesar 35.675.000. Dan juga aset lainnya sebesar 678.956. Nah, sehingga bisa diperoleh total aset non lancar untuk PPKD itu 15.500.000 yang berasal dari investasi jangka panjang, dan total aset non lancar untuk SKPD-nya itu totalnya sebesar 840.503.956. Nah, dan juga untuk neraca konsolidasian, yaitu jumlah PPKD dan SKPD-nya adalah sebesar 856.003.956. Nah, untuk memperoleh total aset, yaitu kita perlu menjumlahkan jumlah aset PPKD dengan RK SKPD-nya, sehingga diperoleh total asetnya itu untuk PPKD 339.919.250. Nah, sedangkan total aset SKPD-nya itu sebesar tadi jumlah aset lancar ditambah dengan non lancar, sehingga jumlahnya adalah 841.160.021. Nah, sedangkan jumlah neraca konsolidasiannya yaitu total aset lancar ditambah dengan total aset non lancar, yaitu sebesar 901.968.746. Nah, untuk memperoleh total aset konsolidasian kita tidak perlu menambahkan dengan ayat jurnal resiprokal, karena pada akhirnya nanti RKSKPD dan juga RKPPKD ini akan tereliminasi gitu. Nah, terus berikutnya di akun kewajiban itu ada kewajiban jangka pendek yang dimiliki oleh SKPD sebesar 78.950. Sehingga total kewajiban jangka pendeknya itu adalah 78.950. Nah, ini diperoleh dari neraca saldo SKPD. Nah, ini di kewajiban jangka pendek. Kewajiban jangka panjang ini dimiliki oleh PPKD yang diperoleh dari neraca saldo PPKD sebesar
10 juta. Nah, sehingga total kewajiban neraca konsolidasian antara SKPD dan LPKD adalah sebesar 10.078.950. Nah, kemudian di bagian ekuitas awal tahun kita peroleh untuk PPKD itu ini sebesar 16.476.750. Nah, sedangkan untuk SKPD-nya kita peroleh di neraca saldo gabungan SKPD itu sebesar 748.901.786.000. Nah, sehingga saldo gabungannya itu segini, 765.378.536. Nah, kemudian surplus defisit LO ini kita peroleh dari yang sudah kita kerjakan sebelumnya, yaitu di LO-nya, di kertas kerja LO, yaitu untuk PPKD itu segini, 305.442.500, dan untuk di SKPD-nya itu defisit 178.931.240. Nah, ini kita pindahkan ke sini sehingga diperoleh nanti surplus defisit LO untuk neraca konsolidasi itu adalah sebesar 126.511.260. Nah, kemudian untuk memperoleh total ekuitas akhir tahun untuk PPKD tinggal kita jumlahkan ekuitas awal tahun dengan surplus defisit LO-nya sehingga diperoleh hasilnya 321.919.250. Nah, sedangkan untuk memperoleh total ekuitas akhir tahunnya SKPD itu tinggal menjumlahkan ekuitas awal tahun sama defisitnya ditambah dengan RKPPKD-nya sehingga diperoleh total nilai 841.081.071. Nah, dengan total neraca konsolidasinya itu sebesar 891.889.796. Nah, sehingga diperoleh total kewajiban dan ekuitas itu sama dengan total aset. Ini untuk PPKD-nya itu sebesar 331.919.250. Terus untuk total kewajiban ekuitas SKPD-nya sama dengan total asetnya SKPD, yaitu sebesar 841.160.21. Dan juga untuk neraca konsolidasiannya itu sama dengan total asetnya, yaitu 901.168.746. Nah, kemudian ini sama LP-nya juga, Pak. Boleh. Sampai neraca ya, Pak? Ya. Nah, kemudian untuk LPE-nya ini bisa kita bikin tinggal dari data neraca tadi, yaitu untuk yang konsolidasi ekuitas awal tahunnya 765.378.536, ya, sama seperti yang ada di sini saldo konsolidasinya. Kemudian dikurangi dengan ditambah dengan surplus defisitnya itu sebesar ini 126.511.260, sehingga diperoleh ekuitas akhir tahunnya adalah sama dengan yang di sini 891.889.796. Nah, kemudian setelah sudah kita buat kertas kerja neraca dan LP-nya, tinggal kita pindah saja atau salin ke neraca. Nah, neraca ini merupakan neraca konsolidasian, yaitu antara SKPD dan PPKD-nya. Nah, di kas daerah ini sama ya dengan yang ada di neraca konsolidasian di sini, saldonya sama 45.308.725. Kemudian kas di bendera penerimaan itu segini 5.750, kas di bendera pengeluaran 167.815, sehingga jumlah kasnya adalah 45.482.290. Nah, kemudian investasi jangka pendek itu ada piutang. Piutang itu jumlahnya 124.670, sehingga jumlahnya itu. Kemudian persediaan ada 357.830, sehingga jumlah aset lancarnya adalah 45.964.790. Nah, ini akan sama dengan yang sudah dikerjakan di kertas kerja neraca tadi.
Nah, kemudian aset non lancarnya itu ada investasi jangka panjang 15.500.000, kemudian aset tetapnya 875.500.000 dikurangi dengan akumulasi penyusunan aset tetapnya, sehingga diperoleh nilai buku aset tetapnya 839.825.000. Aset lainnya berjumlah 678.956, sehingga jumlah total aset non lancarnya adalah 856.3.956. Nah, hasilnya akan sama dengan yang ada di kertas kerja neraca. Dan juga total asetnya akan sama dengan yang ada di kertas kerja neraca. Kemudian di kewajibannya juga sama, ada kewajiban jangka pendek 78.950, kemudian kewajiban jangka panjangnya 10 juta, sehingga jumlah total kewajibannya 10.078.950. Nah, ini akan sama dengan kertas kerja neraca juga. Ini. Nah, kemudian untuk ekuitasnya, ini bisa kita peroleh dari LP yang sudah kita buat, yaitu sebesar 891.889.796. Nah, ini. Sehingga jumlah total kewajiban ekuitas itu akan sama dengan jumlah total asetnya. Kira-kira seperti itu. Barangkali ada yang mau ditanyakan atau ada koreksi, silahkan. Ya, oke, silakan. Makasih ya Arif dan kelompoknya. Tepuk tangan buat mereka. Terus silakan untuk kelompok yang lain untuk mengomentari atau kelompok 3 untuk menambahkan. Siapa yang mau komentar atau menambahkan dulu? Ada? Kalau tidak ada, saya izin mengomentari, Pak. Ya, silakan. Normalia lagi. Ya, Boleh. yang di kertas kerja neraca coba, Iya. yaitu harusnya saldo akhir dari RKSKPD sama RKPPKD harusnya 0 nggak sih, Pak? Karena kan Iya. dapat dieliminasi. Ya, harusnya emang 0 itu. Tadi Bapak kalau nggak ada ngomentari, mau Bapak tunjukkan itu juga. Ya. Jadi karena apa? Di situ kan RKSKPD ini adalah kondisinya dia debit. Iya benar, debit karena dia adalah posisi aset. Berikutnya pada saat dieliminasi, posisi debit itu dikreditkan. Ya. Karena debit dikurangi dengan kredit, ya, ada ayat eliminasinya atau di jurnal dengan kredit, maka posisi pada saat di neraca konsolidasi itu harusnya 0. Ya. Bukan dimunculkan tapi nggak dihitung. Itu kan nggak dihitung kan, nggak masuk hitungan gitu kan. Iya, Pak. Ya, nah itu jangan dimunculkan angkanya aja. Itu menjadi 0 itu. Pak. Nah itu menjadi 0 ya. Jadi kalau misalnya kalian tuh dari debit dikurangi dengan 271 juga jadinya 0. Begitu juga untuk yang di PPKD ya. Di PPKD juga sama itu yang di bawah. Yang di bawah yang di ekuitas. Nah, itu juga sama menjadi 0 ya. Oke, ya. Memang hanya itu aja ya dari penampilan Arif dan kelompoknya yang ini aja pada saat menyajikan ya. Tapi sebetulnya Bapak lihat itu udah nggak menjumlah itu. Ya, Rip, ya nggak dijumlahkan kan? Iya, Cuma iya, Pak. penulisannya aja yang masih kurang pas ya. Nggak apa-apa. Oke, makasih juga ya Normalia. Kira-kira mungkin masih ada lagi yang lain, silakan. Kalau misalnya mau tanya-tanya juga boleh. Ada? Nggak ada? Ya, kalau nggak ada, tepuk tangan buat semuanya kalau gitu ya. Silakan nanti ditunggu penilaian dari kelompok yang lainnya. Nah, sekarang silakan kalau misalnya ada yang mau tanya ya terkait dengan konsolidasian ya. Baik itu tadi ya, PPKD, kemudian dengan SKPD ya. SKPD merupakan gabungan dulu ya. Dari beberapa SKPD digabung dulu. Nanti akan menjadi gabungan, yaitu dia menjadi laporan keuangan pemerintah daerah. Tetapi kalau misalnya mau sekaligus sebetulnya bisa juga sih ya. Dari beberapa SKPD misalnya ada 10 SKPD, kemudian juga 1 PPKD, dalam kertas kerja itu dari 10 SKPD ditambah dengan 11, 1 PPKD menjadi 11, dari 11 tadi digabung langsung menjadi neraca konsolidasian atau laporan LRA ataupun LO konsolidasi. Ya, nanti terserah aja ya kalau misalnya kalian mau mencoba mengerjakan secara manual.
Tapi sebetulnya ya biasanya di dalam aplikasi juga sudah ada ya. Nanti kalian kalau misalnya di daerah ya, biasanya Pemda itu juga punya aplikasi. Tetapi tidak semua Pemda itu aplikasinya sama. Yang setahu Bapak itu Pemda ya, kadang-kadang antara Pemda dengan yang Pemda satu dengan Pemda yang lain itu bisa jadi beda ya. Sebagai contoh nih, terkait dengan pengelolaan keuangan ya, beberapa Pemda itu ada yang menggunakan ya aplikasi yang dibuat oleh BPKP. Ya. Kalian udah paham kan ya, ada SIM Keuda gitu ya. Kemudian kalau desa kan ada SIM Kudes ya, SIM Keudes ya. Kemudian juga ya di Kemendagri kalau nggak salah dia juga punya aplikasi sendiri. Ya. Jadi di sini untuk yang menangani Pemda itu ada BPKP, ada Kemendagri. Kemudian juga ada ya, kadang-kadang Pemda itu juga meng-hire ya atau misalnya meminta kepada pihak ketiga ya. Jadi ada pihak ketiga yang diminta untuk mendevelop ya sistem mereka ya, atau aplikasi mereka. Sehingga kadang-kadang memang antara satu Pemda dengan Pemda yang lain juga beda. Cuman biasanya yang banyak yang dipakai adalah tadi ya punyanya BPKP ya ataupun Kemendagri. Kalau dari segi porsi kayaknya masih banyak kan BPKP sih ya. Masih banyak menggunakan aplikasi yang dibuat oleh BPKP. Nah, itu aja gambaran ya. Nanti kalian kalau misalnya mau lihat ya contoh dari beberapa laporan keuangan yang dibuat oleh pemerintah daerah, nanti akan terlihat ya. Kalian coba aja bandingin ya. Insya Allah nanti kita akan tayangkan juga ya, ada beberapa. Sebagai contoh tuh kalau misalnya untuk format LRA. Ya. Format LRA itu ada yang masih menggunakan ya misalnya sampai dengan kemarin ya, tahun kemarin. Masih menggunakan formatnya Permendagri ya. Tapi ada ya, yang Pemda itu sudah menggunakan format SAP. Ya. Itu mengenai format aja juga beda ya. Oke, itu tambahan dari Bapak. Kira-kira ada pertanyaan nggak? Nggak ada? Kalau nggak ada, kita langsung lanjut ke materi berikutnya ya. Hari ini insya Allah kita akan membahas ya terkait dengan laporan arus kas ya. Udah kelihatan kan ya? Sudah, Pak. Dan di sini untuk laporan arus kas ini ternyata cuma singkat ya. Nah, nanti untuk memperkayanya kita akan coba lihat laporan-laporan keuangan pemerintah daerah yang lain. Ada beberapa. Nah, ini laporan arus kas dan catatan laporan keuangan. Pengertian ya. Laporan arus kas itu adalah bagian dari laporan finansial ya, yang menyajikan informasi penerimaan dan pengeluaran kas ya. Jadi yang disajikan adalah informasi penerimaan dan pengeluaran kas selama periode tertentu ya. Nah, biasanya periode tertentu di sini adalah 1 tahun ya. Yang diklasifikasikan ya berdasarkan aktivitas operasi, investasi, pendanaan dan transitoris. Jadi di dalam laporan arus kas ada informasi terkait dengan penerimaan dan pengeluaran kas ya. Ini kalau laporan arus kas mirip seperti catatan bendahara pengeluaran ya. Sebentar Bapak tutup dulu.
Ya sekarang tuh karena semuanya serba online ya. Jadi kalau di rumah ya banyak yang ini ya. Banyak yang melakukan Zoom ya. Di sini ada Bapak, ada ibunya anak-anak ya. Terus kemudian juga anaknya Bapak juga sama. Oke, kita lanjut lagi ya. Laporan arus kas tadi adalah informasi mengenai penerimaan dan pengeluaran kas ya selama periode tertentu ya, yang diklasifikasikan berdasarkan aktivitas operasi, investasi, pendanaan, dan transitoris. Jadi ada klasifikasi di sini ya untuk aktivitas, untuk memudahkan ya sebetulnya itu pada saat nanti misalnya kita lakukan analisis itu akan lebih gampang ya. Yaitu berdasarkan aktivitas operasi, investasi, pendanaan, dan transitoris. Tujuannya apa? Tujuannya adalah memberikan informasi ya mengenai sumber. Ya. Sebagai contoh kalau misalnya di situ ada aktivitas operasi, sumbernya dari mana? Oh, kegiatan operasi. Kalau misalnya investasi, oh terkait dengan investasi ya. Investasi itu misalnya ada pengeluaran investasi dan sebagainya. Pendanaan ya. Pendanaan di sini ya dari mana uang tersebut kita ambil atau misalnya bersumber dari mana ya. Misalnya dari pinjaman ya seperti itu. Dan kemudian juga transitoris ya. Nah, kalau transitoris di sini adalah lebih kepada kalau di pemerintah pusat itu ada dana transito ya, pengeluaran transito ataupun penerimaan transito ya, menggunakan misalnya akun 8 ya. Jadi transito itu tidak bisa dianggap sebagai belanja dan juga tidak bisa dianggap sebagai penerimaan pendapatan ya. Hanya transit saja. Kemudian ya tadi ya mengenai sumber, kemudian juga penggunaan ya. Penggunaannya untuk apa? Perubahan kas dan setara kas ya. Selama suatu periode akuntansi serta saldo kas dan setara kas pada tanggal pelaporan, informasi ini disajikan untuk pertanggungjawaban dan pengambilan keputusan. Nah, itu. Kemudian manfaatnya ya. Manfaat dari laporan arus kas di sini adalah sebagai indikator jumlah arus kas di masa yang akan datang. Kira-kira kalau misalnya ya, di sini disebutkan sebagai indikator jumlah arus kas di masa yang akan datang. Kalian melihatnya dari mana? Dari arus apa? Dari klasifikasi yang mana gitu ya. Oke, contoh kalau misalnya kita melihat ya, ada pengeluaran untuk tadi ya, investasi ya. Ada arus investasi di situ besar ya. Nah, karena ada arus investasi besar, maka kita prediksikan ya di masa yang akan datang ada hasil yang didapat dari investasi yang kita lakukan tersebut ya, diharapkan ada nanti arus masuk. Begitu juga kalau misalnya ada arus pendanaan ya masuk, ada pinjaman, maka logikanya ya di masa yang akan datang akan ada arus keluar ya, pengeluaran untuk membayar pokok pinjaman plus bunganya biasanya. Kemudian juga alat pertanggungjawaban arus kas masuk dan arus kas keluar selama periode pelaporan. Selanjutnya juga memberikan informasi dalam mengevaluasi perubahan kekayaan bersih atau ekuitas suatu entitas pelaporan dan struktur keuangan pemerintah ya, termasuk likuiditas dan solvabilitas. Ini hampir sama dengan kalau kalian belajar manajemen keuangan ya. Dilihat dari liquid apa tidaknya ya. Itulah terkait dengan laporan arus kas maupun manfaat. Selanjutnya ya. Coba kan di sini ya. Kemarin yang membaca sampai nomor berapa? Masih ingat nggak, Ken ya? Masih Pak, sebentar. Kemarin itu sampai Zulfa, absen 30. Berarti sekarang absen Sudah 1. habis ya? Atau baru mulai? Udah habis di 30, Pak. Jadi mulai dari 1 lagi. Oke, mulai 1 lagi aja. Adop. Ya Pak. Ya, silakan. Struktur dan daerah.
Laporan arus kas terdiri dari aktivitas operasi, aktivitas investasi, aktivitas pendanaan, dan aktivitas transitoris. Aktivitas operasi terdiri dari arus kas masuk dan arus kas keluar. Arus kas masuk terdiri dari penerimaan PAD kecuali hasil penjualan aset tetap dan aset lainnya, pendapatan transfer dan lain-lain pendapatan daerah yang sah. Arus keluar kas terdiri dari belanja operasional, belanja tak terduga, dan transfer tidak termasuk belanja modal. Aktivitas investasi terdiri dari arus kas masuk dan arus kas keluar. Untuk arus kas masuk terdiri dari penjualan aset tetap atau aset lainnya, pencairan dana cadangan, penerimaan dari divestasi, dan penjualan investasi dalam bentuk sekuritas. Arus kas keluar terdiri dari perolehan aset tetap atau aset lainnya, termasuk belanja modal, pembentukan dana cadangan, penyertaan modal pemerintah, pembelian investasi dalam bentuk sekuritas. Untuk aktivitas pendanaan terdiri dari arus kas masuk dan arus kas keluar. Untuk arus kas masuk terdiri dari penerimaan pinjaman atau utang, penerimaan kembali pinjaman kepada pemerintah daerah lainnya atau BUMD, termasuk pelunasan piutang jangka panjang. Untuk arus kas keluar terdiri dari pembayaran pokok pinjaman atau utang, pengeluaran kas untuk dipinjamkan kepada pemerintah daerah lain atau BUMD. Sekian. Oke ya, makasih ya Dok ya. Ya Pak. Kalian bisa lihat di sini ya. Jadi untuk aktivitas operasi itu adalah untuk yang penerimaan PAD maupun belanja yang menjadi rutinitas ya. Kalau penerimaan PAD itu kan yang ada di dalam SKPD ya. Pendapatan transfer dan lain-lain pendapatan dana desa tadi ada yang di dalam PPKD ya. Jadi di sini baik itu SKPD maupun pendapatan yang ada di PPKD juga masuk. Begitu juga untuk keluar ya. Belanja operasional ya. Itu biasanya untuk belanja pegawai, belanja barang ada di dalam SKPD, belanja tak terduga sama transfer itu ada di dalam PPKD. Nah, cuman di sini untuk belanja modalnya nggak masuk ya, tidak dianggap sebagai aktivitas operasi. Kenapa? Kalau aktivitas operasi ini kan sebetulnya kalian bisa cermati, ini adalah masa manfaatnya hanya yang 1 tahun. Ya. Baik itu penerimaan PAD maupun belanja ya. Langsung habis. Nah, pada saat kita membeli, yaitu dengan misalnya menggunakan belanja modal, maka dianggap di situ bukan masuk klasifikasi aktivitas operasi, tetapi masuk ke dalam aktivitas investasi. Jadi pembelian aset tetap itu dianggap sebagai arus keluar dari aktivitas investasi. Ya. Nah, sedangkan untuk penjualan ya, kita menjual aset tetap, misalnya menjual mobil, menjual motor, ya motor dinas misalnya. Maka di sini ada aliran uang masuk. Ya. Nah itu dianggap sebagai arus kas. Nah selain tadi ya perolehan ataupun pembelian ya ataupun penjualan dari aset tetap atau aset lainnya, dana cadangan, ya divestasi dan penjualan investasi ini juga masuk di dalam aktivitas investasi. Ya, kalau pendanaan, ya ini adalah utang piutang ya, utang ya. Ya benar utang piutang ya. Kita menerima uang masuk, menerima utang ya, itu ada uang masuk. Kita membayar utang adalah harus keluar kas. Ya. Nah, contoh berikutnya adalah ini ya. Contoh laporan arus kas di Pemda. Ini sesuai dengan format yang ada ya. Arus kas dari aktivitas operasi untuk arus masuk kasnya, kalian bisa lihat di situ ada penerimaan pajak daerah ataupun retribusi daerah. Itu ada di dalam SKPD. Berikutnya adalah penerimaan hasil pengelolaan keuangan daerah yang dipisahkan, itu PPKD ya. Lain-lain PAD yang sah juga ya. Dana bagi hasil DB SDA ya. Dana bagi hasil DBH SDA, DAU, DAK, Otsus, itu ada di dalam PPKD. Kemudian penerimaan hibah, dana darurat lainnya, penerimaan dari pendapatan luar biasa. Jadi yang masuk di dalam LO ya logikanya ya, laporan operasional, itu kan dari itu baik kegiatan operasi, ya, maupun pos luar biasa, masuk di dalam aktivitas operasi. Tapi untuk kegiatan non operasional,
nanti masuk di aktivitas investasi. Kalau di dalam LO kan kegiatan non operasional kan penjualan aset tetap ya. Kemudian untuk arus keluar kas, bayar belanja pegawai, barang, bunga, subsidi, hibah, dan seterusnya. Termasuk juga pembayaran kejadian luar biasa. Luar biasa sebagai contoh kalau misalnya ada bencana alam dan sebagainya. Kemudian arus kas dari aktivitas investasi. Arus kas dari aktivitas investasi di sini untuk arus masuk kas, pencairan dana cadangan, penjualan atas tanah, pertahanan mesin, gedung bangunan, JIJ, dan seterusnya. Yaitu pembentukan dana cadangan ataupun perolehan. Kemudian aktivitas pendanaan nih, pinjaman ataupun penerimaan kembali pinjaman. Arus keluarnya adalah pembayaran pokok pinjaman. Arus kas dari aktivitas transitoris ya, penerimaan perhitungan pihak ketiga. Arus keluarnya adalah pengeluaran perhitungan pihak ketiga ya. Kalau misalnya di situ ada penerimaan ya, pajak PPN dan PPh di Kasda. Ya. Kalau misalnya Pemda mengeluarkan SPP, SPM, SP2D, kan nanti akan ada potongan ya, potongan PPN dan PPh. Kemudian PPN dan PPh tadi kan masuk ya sebagai penerimaan di dalam Kasda. Tetapi sebetulnya ya, penerimaan PPN dan PPh itu bukan menjadi hak dari Pemda. Kenapa? Karena itu adalah hak pemerintah pusat. Sehingga nantinya akan diserahkan pada pemerintah pusat. Begitu juga kalau misalnya ada potongan IWP ya, iuran wajib pegawai sebesar 10%. Ya. Di dalam IWP di sana ada untuk Taspen sama Askes. Maka untuk Taspen dan Askes ini juga masuk sebagai PFK ya. Penerimaan perhitungan pihak ketiga pada saat di akhir periode pelaporan jika masih ada yang belum dikembalikan, ya belum diserahkan pada pihak ketiga, maka nanti akan diakui sebagai utang PFK. Kemudian ada informasi berikutnya, kenaikan atau penurunan kas, ya, saldo awal, kas di BUD dan kas di bendahara pengeluaran, saldo akhir kas di BUD dan kas di bendahara pengeluaran, kemudian juga ditambahkan lagi dengan di bendahara penerimaan ya. Oke, itu adalah informasi mengenai contoh format LAK. Sampai di sini sebelum ke caleg ada pertanyaan? Kalau enggak kita coba dulu melihat di dalam ini ya. Contoh LAK yang lain. Ya, sekarang kita coba lihat ini ya, realnya ya. Ini contoh dari laporan arus kas pemerintah Kota Surabaya ya, untuk tahun yang berakhir di 2019 dan 2018. Coba silakan baca nomor 2, nomor absen 2. Dibaca biasa, Pak. Ya, baca biasa aja. Di arus kas dari aktivitas operasi masuk dan keluar. Nanti habis itu lanjut ke temennya yang di arus aktivitas yang lainnya.
Silakan. Di dalam arus kas dari aktivitas operasi. Pertama ada arus masuk kas, terdiri dari penerimaan pajak daerah sebesar 4 Berapa tuh? 4 triliun 18 miliar 722 juta 251.948. 2018 nggak usah ya. Ya. Lalu ada penerimaan retribusi daerah sebesar 396 miliar 255 juta 99.035,94 rupiah. Lalu ada penerimaan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sebesar 268 miliar 575 juta 571.840 rupiah, 77. Oke, kalian baca ininya aja deh ya. Miliarnya aja deh ya. Baca miliarnya nanti ya. Ya, Pak. Lalu ada penerimaan lain-lain PAD yang sah sebesar 695 miliar, penerimaan dana bagi hasil pajak 317 miliar, penerimaan dana bagi hasil sumber daya alam 49 miliar, lalu ada penerimaan dana alokasi umum 1.254 miliar, ada penerimaan DAK 380 miliar, tidak ada penerimaan dana otonomi khusus dan dana penyesuaian, lalu ada penerimaan dana bagi hasil pajak provinsi 1.099 miliar, penerimaan DBH lainnya tidak ada penerimaan bantuan keuangan sebesar 3 miliar, penerimaan hibah 193 miliar, penerimaan dana darurat tidak ada, penerimaan lainnya sebesar 85 miliar, dan tidak ada penerimaan dari pendapatan luar biasa. Jadi ada total jumlah arus masuk kas sebesar 8 triliun 761 miliar. Sedangkan di arus... Anggun, udah cukup aja deh, nanti yang lainnya aja yang biar kebagian juga yang lain. Oke, makasih Anggun ya. Ya, Pak. Nah, sekarang kalian lihat ya di sini ya. Ini adalah pemerintah Kota Surabaya ya. Pemerintah Kota Surabaya, coba kalian bayangkan ya. Kota Surabaya itu kan nggak luas kan ya. Satu kota doang dia. Kota Surabaya. Kan di Surabaya itu ada kota, ada ya misalnya Kota Surabaya, ada Sidoarjo, kemudian juga ada Gresik dan seterusnya. Nah, ini ternyata apa? Penerimaan pajak daerah Kota Surabaya tahun 2019 itu adalah 4 triliun. Retribusinya 396 miliar. Daunnya 1,2 miliar. Ya. Kemudian, ya. Oke, itu aja deh sebagai gambarannya. Untuk jumlah arus masuk kas ya dari aktivitas operasi adalah 8 triliun. Ya. Termasuk sangat besar ya. Karena ada beberapa pemerintah daerah itu ya hitungannya kadang-kadang miliar ya. Ataupun triliun ya mungkin nggak sampai 8 lah ya. Oke, sekarang lanjut ke nomor 3. Arus keluar kas untuk aktivitas operasi. Arus keluar kas terdiri dari pembayaran pegawai dengan nilai sebesar 2.558 miliar 554 juta 756.010 rupiah. Kemudian pembayaran barang dan jasa 3 triliun 748 miliar 395 juta 575.279 rupiah. Pembayaran bunga tidak ada, pembayaran subsidi juga tidak ada. Pembayaran hibah sebesar 95 miliar 832 juta 553.683 rupiah. Dan pembayaran bantuan sosial juga tidak ada. Pembayaran tidak terduga 1 miliar 574 juta 969.146 rupiah. Pembayaran bagi hasil pajak tidak ada.
pembayaran bagi hasil retribusi sebesar 2.218.293.630 rupiah. Pembayaran bagi hasil pendapatan lainnya tidak ada. Pembayaran bantuan keuangan sebesar 1.774.168.000. Pembayaran bantuan keuangan tidak ada. Pembayaran bagi hasil pendapatan lainnya tidak ada. Pembayaran bantuan keuangan tadi 1 miliar. Kemudian pembayaran kejadian luar biasa tidak ada. Sehingga jumlah arus kas keluarnya sebesar 6.048.351.115.749 rupiah. Dan arus kas bersih dari aktivitas operasi itu sebesar 2.353.612.593.117 rupiah. Nah, ini kalian bisa lihat ya, untuk arus keluar kas aktivitas operasi. Salah satunya juga untuk membayar belanja pegawai. Kalau misalnya kalian lihat untuk pembayaran belanja pegawai, di sini nilainya berapa tuh? 2 triliun. 2 triliun itu hanya untuk membayar belanja pegawai pemerintah Kota Surabaya. Kira-kira kalau misalnya per orangnya dapat berapa itu? Rata-rata. Dengan asumsi misalnya. Biasanya rata-rata pegawai Pemda itu berapa sih? Kabupaten kota? Misalnya puluhan ribu enggak? Kalau menurut kalian gimana? Sampai puluhan ribu enggak? Kalau menurut logika Bapak sih nggak sampai ya, puluhan ribu ya. 10.000 aja nggak tahu ya, ada apa enggak ya. Sekarang misalnya diasumsikan ya, dia itu kalau misalnya jumlah pegawainya 10.000. Ya. Maka dari 2 triliun itu dibagi dengan 10.000 itu hasilnya adalah 255. 255 kalian bagi dengan 12. Itu dia sekitar 20-an, 21 ya. Kalau gitu gimana? Ya ternyata Pemkot Surabaya ini untuk alokasi belanja pegawainya lumayan ya. Dan memang kalau untuk di pemerintah Kota Surabaya ya, kalau misalnya nanti kalian ada yang ditempatkan di Pemkot Surabaya ya. Ada yang dari Surabaya di sini? Ada nggak yang dari Surabaya? Ada? Nggak ada? Oke, kalau nggak ada, Bapak kasih gambaran aja ya. Di Pemkot Surabaya itu kalau dibandingkan ya dengan pemerintah daerah lainnya gitu, gaji pegawainya itu tunjangan daerahnya bisa 2, 3, 4 kalinya ya, lebih banyak dia. Di situ hampir sama dengan kalau misalnya pemerintah take home pay pegawai Pemda DKI ya. Take home pay pegawai Pemda DKI itu kalau misalnya dibandingkan dengan Bekasi ataupun Bogor itu ya bisa 2, 3, 4, 5 kalinya ya. Tergantung jabatan ya. Nah, itu nanti juga kalau misalnya kalian diperbolehkan memilih sih ya bisa menjadi referensi untuk pilihannya. Tetapi kalau misalnya kalian ternyata misalnya anggaplah nggak ditempatkan di tempat yang bagus dari segi keuangannya ya, maka kalian bisa mengambil hikmah yang lain ya. Biasanya ada beberapa hikmah yang diberikan, yang bisa diberikan. Sebagai contoh tuh kalau misalnya di Kementerian Keuangan orang bilang ya, Kementerian Keuangan take home pay-nya lumayan ya. Tetapi terkait dengan kerjanya ya, jam kerjanya juga beda ya. Jam kerja di Kementerian Keuangan itu dari setengah 8 sampai jam 5 sore. Nah, kalau untuk kementerian yang lain di luar Kementerian Keuangan itu biasanya ya mereka bisa saja masuknya jam 8
pulangnya jam 4 atau jam 3 malah kadang-kadang ya. Atau setengah 4 ya. Jadi biasanya ada ini ya sisi lain yang lebih ya. Jadi bagi yang di luar Kementerian Keuangan itu dari segi leisure time-nya lebih banyak. Tetapi kalaupun misalnya di kementerian yang lain ya, di luar Kementerian Keuangan, sebagai pejabat pengelola keuangan biasanya memang tetap sibuk ya. Jadi kalian memang harus siap-siap untuk sibuk juga. Cuman biasanya kalau bagian pengelola keuangan itu ada tambahan juga dibanding kalau di luar keuangan ya. Kenapa harus ada tambahan ya? Kalian bisa bayangkan ya, sebagai pejabat pengelola keuangan godaannya sangat banyak ya. Sehingga untuk mengurangi ya atau menghilangkan godaan tadi salah satunya adalah dengan cara ya diberikan take home pay yang minimal itu bisa memenuhi kebutuhan dasar ya. Nah, itu gambaran ya. Kemudian kita lihat lagi ya. Ternyata di sini untuk pembayaran pegawai ini kalau kalian lihat ya 2,5 triliun ya, sedangkan daunnya adalah 1,2 triliun. Nah, ini ternyata apa? Lebih besar ya. Lebih besar untuk pembayaran belanja pegawai. Jadi ditunjang dari mana? Ya ini ditunjang dari PAD dia ya. Penerimaan pajak daerahnya aja 4 triliun gitu loh ya. Berapa kali lipatnya daunnya ya. Nah, ada beberapa daerah yang daerah tersebut yang penerimaan yang paling diandalkan adalah DAU. Ya. Dan DAU itu dijadikan sumber untuk pembayaran belanja pegawai. Ya. Dan juga ya, DAU itu tidak boleh seluruhnya dipakai untuk pembayaran belanja pegawai. Sehingga harus ada sisa ya yang juga dipakai untuk belanja barang ataupun belanja modal. Ya. Sehingga kalian bisa membayangkan ya, jika PAD-nya ya lebih kecil dari DAU, apalagi kalau misalnya selisihnya jauh, ya maka pemberian DAU tersebut adalah sangat diharapkan sekali ya sama Pemda. Kita lanjut. Nah, kalau aktivitas investasi harus masuk sama harus keluar. Silakan lanjut nomor 4. Arus kas dari aktivitas investasi. Harus masuk kas yang terdiri dari pencarian dana cadangan, penjualan atas tanah, penjualan atas peralatan dan mesin yang bernilai 3,1 miliar. Selanjutnya penjualan atas gedung dan bangunan yang kosong, penjualan atas jalan. Kalau kosong nggak usah dibaca, yang ada isinya aja. Langsung. Penjualan atas jalan, irigasi dan jaringan, penjualan atas aset tetap lainnya, penjualan atas aset lainnya, hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan penerimaan kembali investasi non permanen yang berjumlah 33.153.638. Maka terdapat jumlah arus masuk kas sebesar 3.232.463.654 rupiah. Terus arus keluar kas. Selanjutnya arus keluar kas yang terdiri dari pembentukan dana cadangan, perolehan tanah sebesar 657 miliar, perolehan tanah atas peralatan dan mesin sebesar 527 miliar, perolehan atas gedung dan bangunan sebesar 735 miliar, perolehan atas jalan irigasi dan jaringan sebesar 819 miliar, perolehan atas aset tetap lainnya sebesar 12 miliar, perolehan atas aset lainnya sebesar 934.890.000 rupiah. Kemudian ada penyetaraan modal pemerintah dan pengeluaran pembelian investasi non permanen. Maka terdapat jumlah arus kas keluar sebesar 2,7 triliun 54 miliar 304.8
Rp304.824.082. Oke, ya udah. Nah, di sini kalian bisa lihat ya, untuk arus bersih dari aktivitas operasi tadi ada plus ya, senilai 2,3 triliun. Nah, sedangkan di sini untuk arus keluar ataupun arus masuk aktivitas investasi ternyata ada minus ya. Antara penerimaan dan pengeluaran lebih banyak pengeluaran. Maksudnya apa? Ternyata di sini ya banyak pembelian ya. Tanah, peralatan mesin, gedung bangunan, JIJ dan yang lain sebagainya. Jadi ada pengeluaran tapi dipakai untuk investasi, kan logikanya gitu. Ya, senilai 2,7. Ya. Sehingga nanti untuk jika kalian bandingkan ya antara aktivitas operasi sama aktivitas investasi, di sini sebetulnya terjadi minus ya. Masih minus juga, cuman minusnya sedikit ya. Nanti akan kita lihat ditutupin dari mana. Ya. Nah, ternyata di sini aktivitas pendanaan nggak ada ya. Kenapa? Karena mungkin Pemda menganggap bahwa tidak pernah memerlukan pendanaan dari luar, dari misalnya baik itu pemerintah pusat, kan kalian bisa lihat nih harus masuknya ya. Pinjaman dalam negeri baik itu pemerintah pusat, pemerintah daerah lainnya pun lembaga keuangan. Ya. Itu nggak ada ya, nggak perlu ya. Kemudian kalau misalnya kalian bisa lihat di sini juga, ternyata tidak ada arus keluar kas untuk pembayaran pokok pinjaman. Di sini mengandung arti apa ya? Secara logika, Pemkot Surabaya ini tidak memiliki utang ya, baik kepada pemerintah pusat, pemerintah daerah lainnya maupun bank. Ya. Jadi bersih, benar-benar bersih ini. Ya. Ini 2019 ya, itu adalah masih zamannya Bu Risma hari ini ya, kalau nggak salah ini, yang menjadi wali kota Surabaya. Jadi zamannya Bu Risma ini ternyata tidak ada utang ya, Bu Risma tidak melakukan pinjaman ya, tidak mengutang ya. Kan ini sebetulnya bisa aja ya, ngutang ke pemerintah pusat ataupun pemerintah daerah atau lembaga keuangan. Ternyata bersih. Selanjutnya, suaranya Bapak kedengeran nggak? Terdengar, Pak. Oke. Ini ada informasi tadi katanya unstable ya. Oke, nggak apa-apa kalau memang masih kedengaran. Selanjutnya di sini ada arus kas dari aktivitas transitoris, yaitu arus masuk kas penerimaan perhitungan pihak ketiga. Ya, ini tadi udah Bapak singgung ya, bisa saja berasal dari pajak pusat ataupun Taspen, penerimaan PFK yang PT Taspen, ya, Askes dan seterusnya. Kemudian ya, ini dianggap sebagai transitoris ya. Nah, ini ya. Aktivitas arus kas bersihnya adalah 1,3 miliar. Kenaikan atau penurunan kas, saldo awal kas di BLU, di BUD, BLUD, BOS dan kapitasi 1,2. Ya. Saldo akhir kas, ya. Di sini ada juga disebutkan di bendahara penerimaan ya, senilai 108. Jadi masih ada di tangan bendahara penerimaan belum disetor ke kas daerah. Sehingga terdapat sisa ya, saldo akhir kas yaitu 8, 28, 232, 6, 10, 7, 15,78. Ya. Dua koma tiga, 2,7. Ini kalian bisa lihat ya, ternyata secara keseluruhan sebetulnya laporan arus kas ini ada penurunan, yaitu senilai 396 miliar. Tetapi ya pada saat awal ya itu ada saldo awal 1,2 triliun. Ya. Sehingga walaupun misalnya ada penurunan ya karena sebelumnya masih ada 1, triliun, saldo akhirnya tetap ya masih plus juga senilai 824. Ini kalian juga bisa lihat ya di sini ya.
Nah ini saldo awal kas di BLUD. Ini saldo awal ya. Sorry. Nah ini ya. Ini adalah saldo awal. Maka bisa kalian lihat saldo awal itu adalah merupakan saldo akhir di sini. Ya. Sama nggak itu? Hampir sama kan ya? Ada selisih ya sebetulnya ya. Itu harus dicari tuh ya, selisihnya di mana itu. Ya, kayaknya nyarinya harus panjang. Kayaknya selisihnya terkait ini juga ya, saldo yang ada di bendahara penerimaan. Oke, sampai di sini kira-kira ada pertanyaan nggak? Coba Bapak cari ada lagi nggak ya? Lak. Ini ada informasi dari dalam caleg ya. Ya, insya Allah coba diskusi juga terkait dengan caleg ya. Tapi ini langsung aja kita lihat ya informasi yang ada di caleg terkait dengan arus kas. Ini adalah pemerintah kota Semarang ya. Kalau tadi Pemkot Surabaya, ini Pemkot Semarang. Ya. Nah, ini kalian bisa perbandingkan ya tadi ya. Untuk di Surabaya, aktivitas dari operasi, ya. Tadi nilainya berapa? Masih ingat nggak Surabaya tadi? Ya. Di Surabaya tadi berapa nilainya? Tes. Suaranya Bapak kedengeran nggak? Tes. Suaranya Bapak kedengeran nggak? Kedengeran, Pak. Masuk, Pak. Iya, tadi Bapak tanya pada diem aja. Kalian masih ingat nggak yang di Surabaya tadi berapa nilainya? Tapi ini, ini nih. Ternyata di sini hampir sama ya. Aktivitas operasinya berapa? 4 triliun. Cuman beda di dalam arus keluar ya, sama arus masuk. Ya, ini adalah di Surabaya tadi. Oh enggak, di sini 8. 8 ya? 8 triliun. Untuk di Semarang 4, separuhnya ya. Tuh, ternyata pemerintah kota Semarang sama Surabaya harus masuk dari aktivitas operasi dalam 1 tahun yang sama, 2019. Itu Surabaya itu 2 kali lipatnya pemerintah kota Semarang. Bagaimana dengan kota yang lain? Apalagi kalau misalnya kalian melihat di Pacitan ya.
Pak Citan itu kalau menurut Bapak kayaknya kecil itu. Kalian kalau mau ngelihat kota kalian tinggal di searching aja ya. Ada enggak ya? Kalau memang enggak ada ya sudah, kalau itu enggak dipublikasikan ya. Tapi biasanya di dalam di dalam apa? Hasil ya pemeriksaan dari BPK itu ada ya. Sampai di sini kira-kira ada nggak yang mau tanya terkait dengan laporan arus kas? Nggak ada? Kalau nggak ada kita lanjut ke ini ya. Oh, mohon maaf Pak, suaranya masih termute Pak. Sorry. Kalian bisa, ini tadi adalah laporan arus kas untuk Pemkot Surabaya ya. Itu 8 triliun ya. Berikutnya adalah ini untuk Pemkot Semarang ya. 4,5 triliun ya. Ternyata di sini ada perbedaan ya. Jadi untuk yang di Surabaya dia lebih besar ya, lebih banyak daripada yang di Semarang untuk aktivitas operasinya ya, IPA 2 kalinya. Di sini tadi mana ya? Oh, ini PPT ya. Keuangan. Lanjut ke nomor absen berikutnya. Baik, Pak. Selanjutnya, catatan atas laporan keuangan. Bagian yang terpisah dari laporan keuangan dan oleh karenanya setiap entitas pelaporan menyajikan CALK, meliputi penjelasan atau daftar atas nilai suatu pos yang disajikan dalam LRA, LPSAL, neraca, LO, LAK, dan LPE. Nah, tujuannya untuk meningkatkan transparansi laporan keuangan dan penyediaan pemahaman yang lebih baik atas informasi keuangan pemerintah. Manfaatnya yaitu untuk memudahkan pengguna dalam memahami laporan keuangan. Ini ya tujuan dari caleg ya. Di dalam laporan keuangan ya, yang lembar face ya, seperti misalnya LRA, LO, LPA ataupun neraca ya, kadang-kadang mungkin terdiri cuma 2 atau 3 halaman ya. Ya paling banter misalnya 5 atau sampai dengan 10 halaman ya. Tetapi informasi yang ada di dalam laporan keuangan tersebut ya kadang-kadang pengguna atau pembaca itu belum tentu bisa paham semuanya ya. Maka di sini untuk memahami ya perlu dibuka ya atau ditambahkan bagi penyusun laporan keuangan yaitu caleg, catatan atas laporan keuangan. Nanti akan kita lihat ya di dalam caleg catatan atas laporan keuangan, terutama yang untuk Surabaya sama Semarang nanti ya. Nah, struktur daripada caleg ya dan isi pada caleg ya. Sekarang lanjut nomor 6, absen 6. Ya, Pak. Struktur dan isi pada CALK. Yang pertama, informasi umum tentang entitas pelaporan dan entitas akuntansi. Yang kedua, informasi tentang kebijakan fiskal atau keuangan dan ekonomi makro. Yang ketiga, ikhtisar pencapaian target keuangan selama tahun pelaporan, berikut kendala dan hambatannya. Yang keempat, informasi tentang dasar penyajian laporan keuangan dan kebijakan-kebijakan akuntansi yang dipilih.
Yang kelima, rincian dan penjelasan masing-masing pos yang disajikan pada lembar muka laporan keuangan. Yang keenam, informasi yang diharuskan oleh PSAP yang belum disajikan. Yang ketujuh, informasi lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar. Oke, itu terkait dengan caleg ya. Jadi baik itu informasi umum maupun yang informasi lainnya ya. Nah, itu terakhir ya. Bentar, kalau gitu. Bapak coba share ya yang beberapa laporan tadi ya. Bapak sudah share ke grup ya, ke grup kalian, beberapa contoh tadi untuk laporan keuangan, yaitu LHK maupun caleg. Sudah bisa dibuka belum? Nah, ini tadi udah Bapak share ke kalian ya. Contoh misalnya Pemkot Semarang ya. Di sini catatan atas laporan keuangan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018. Ya, ada pendahuluan di situ ya. Di dalam disebutkan ya mengenai maksud dan tujuan penyusunan LK, landasan hukum, sistematika penulisan caleg ya. Kemudian juga di bab 2 disebutkan mengenai ekonomi makro, kebijakan keuangan dan pencapaian target kinerja APBD. Ya. Halaman 1 ya. Kalian bisa lihat di situ ya. Ekonomi makro disajikan 2 halaman, kebijakan keuangan ya. Terkait dengan pendapatan 4 halaman, terkait dengan belanja daerah dari 14 sampai 17 3 halaman. Perubahan 2 halaman, 18 dan 19. Pembiayaan juga 2 halaman ya. Indikator pencapaian kinerja ya, ada 2 halaman juga. Hambatan dan rencana tindak lanjut ya untuk mengatasi permasalahan yang ada ya. Ini mirip seperti kalau kalian menyusun KTTA ya. Kalian kemarin kan pada saat menyusun KTTA juga mencoba untuk memberikan informasi jika menemui kendala atau permasalahan yang ada. Nah, di sini juga di dalam caleg juga disebutkan juga ya, hambatan dan rencana tindak lanjut apabila ditemukan permasalahan dan untuk mengatasi permasalahan tersebut. Ini kalian bisa lihat ya, dari halaman 28 ini langsung loncat ke halaman 70. Kalau gitu gimana maksudnya? Otomatis di sini ada sekitar 40 halaman ya. 42 halaman. Baru berikutnya kebijakan akuntansi ya. Termasuk juga entitas pelaporan dan entitas akuntansi, bahasa akuntansi dan seterusnya ya. Termasuk juga penerapan kebijakan ya. Terkait dengan akuntansi pendapatan, belanja beban, pembiayaan, kas tara kas dan seterusnya ya.
penjelasan pos-pos laporan keuangan. Ya. Apalagi kemarin kan kalian sudah biasa ya bagi yang menyusun KTTA untuk laporan keuangan, ya, kalian pasti ya sudah melihat LRA, LO, neraca, ya, dan juga calegnya untuk di objek kemarin, ya, apakah itu KPPN atau yang lain. Nah, cuman di sini adalah Akpemda, ya, akuntansi pemerintah daerah. Nah, ternyata caleg di sini ada berapa? Ada 274 halaman. Ya. Ya, ada 274 halaman. Kita coba yang ini aja ya. Sebentar. Kita lihat pendahuluan sedikit. Kelihatan di sini? Ya. Ini pendahuluan ya. Sama kemarin Kak, seperti kalian mengawali KTTA kalian dengan pendahuluan ya. Latar belakang dan seterusnya. Di sini melihat bahwa yang mendasari mereka menyusun laporan keuangan adalah PP 71 tahun 2010. Ya. Jadi Pemda juga sama ya, menganggap bahwa itu adalah triggernya. Entitas pelaporan wajib menyusun laporan pertanggungjawaban berupa LK yang terdiri dari ini. LRA, LPSA, neraca, LO, LPE, LAK, dan caleg. Ya. Maksud dan tujuannya apa di sini disebutkan. Ya. Landasan hukum dan seterusnya. Kemudian ya jangan lupa ya, karena ini adalah laporan keuangan pemerintah daerah ya, maka yang mendasari bukan hanya Permendagri ya. Di sini coba kita lihat ya Permendagri-nya. Tadi ya yang mendasari salah satunya PP 71 ini. Ya. Ada PP 71. Kemudian ini ya terkait dengan PKD ya, pengelolaan keuangan daerah. Permendagri juga tetap terkait dengan pedoman ya, penyusunan APBD ya. Lanjut ya, di sini adalah Perda Kota Semarang. Nah ini. Ya. Kenapa? Karena Permendagri itu sebenarnya hanya dijadikan acuan ya. Selanjutnya yang dijadikan dasar ya bagi mereka adalah peraturan kepala daerah ya. Ini peraturan daerah dulu ya, habis itu peraturan wali kota ya. Peraturan wali kota Semarang, perwali ya. Ini peraturan wali kota Semarang terkait apa? Penjabaran APBD ya. Nah ini ya, kalian cermati nih ya, peraturan wali kota terkait dengan kebijakan akuntansi pemerintah Kota Semarang. Jadi baik itu PP 71 ataupun misalnya tadi Permendagri ya, di situ tidak bisa langsung diterapkan ya. Tetapi Pemda yang bersangkutan harus membuat peraturan ya sebagai dasar untuk membuat kebijakan ya terkait dengan akuntansi. Itu ada kebijakannya. Berikutnya apa? Ini terkait dengan sistem, ya, sistem akuntansi. Sama kalau misalnya di pemerintah pusat ya, ada peraturan Menteri Keuangan terkait dengan kebijakan akuntansi, ya, pemerintah pusat ya, yaitu yang dulu PMK 219 ya, kemudian dirubah ya dengan PMK 225 atau 224 itu ya.
Kemudian terkait dengan sistem juga beda ya. Pada saat kita masih menggunakan yang Saiba itu juga ada PMK yang mendasari pelaksanaan kita menggunakan Saiba tadi. Oke, berikutnya sistematika penulisan catatan atas laporan keuangan dan seterusnya ya. Nah ini adalah di bab pendahuluan. Ya. Poin 3 aja deh ya. Ekonomi kebijakan makro nanti kalian bisa buka sendiri. Nah, ini. Kebijakan akuntansi. Mengenai entitas pelaporan dan entitas akuntansi ini ya. Kebijakan akuntansi ini mengatur penyajian LK untuk tujuan umum dalam rangka meningkatkan keterbandingan LK baik terhadap anggaran antara periode maupun antar entitas. Ya. Terhadap anggaran termasuk laporan realisasi itu ya. Antar periode misalnya tahun 2019 terhadap tahun 2018. Ya. Antar entitas ya misalnya antar pemerintah Kota Semarang dan pemerintah Kota Surabaya tadi kita bandingkan ya. Nah ini ya, LK pemerintah Kota Semarang merupakan gabungan dari LK keuangan seluruh OPD Kota Semarang. Ya. Ini kayaknya malah ketutup ya. Nah ini ya, ada Dinas Pendidikan, Kesehatan, RSUD. Nah ini RSUD ya, RSUD aja dia menjadi mendapatkan alokasi dana sendiri ya. Dinas PU, Sosial, ini badan pendapatan daerah. Ternyata ya, pengelolaan keuangan dan aset daerah sama pendapatan dipisah nih. Cuman untuk pengelolaan keuangan dan aset digabung. Ya. BPKAD di sini. Ini pendapatan dinas pendapatan daerah. Nah ini Setda juga sendiri. Ya. DPRD ya juga sendiri-sendiri. Wali kota dan wakil wali kota. Ya. Sekretariat daerah sama wali kota sama wakil wali kota disendirikan. Alokasi dananya. Kita lihat ya. Di sini ini ya. Kecamatan. Kecamatan itu adalah menjadi ya satu satker sendiri ya. KPD sendiri. Sampai kelurahan enggak ya? Bisa aja enggak ya. Nah ini ternyata terakhir ada kecamatan. Ini kalian bisa lihat ya, ternyata ada 53 SKPD. Kalau sampai kelurahan itu dimasukkan, ya maka nanti akan nambah lagi. Nah, jika tidak ada kelurahan, maka kelurahan ngikut ke kecamatannya. Jadi kalau misalnya kelurahan itu mau melakukan pembelanjaan dan sebagainya, maka dia akan meminta kepada camatnya, kecamatan. Pak, kami butuh ini, butuh ini. Nanti yang melakukan proses pembelanjaan, ya, itu adalah kecamatannya. Sampai di sini kira-kira bisa dipahami? Tes. Bisa, Pak. Bisa, Pak. Bisa, Pak. Ya. Nah, ini berikutnya basis ya. Basis akuntansi yang digunakan. Ya. Basis apa? Ini basis akrual. Dalam hal anggaran disusun, ya, dan maka LRA disusun berdasarkan basis kas. Ini basis kas. Nah, ini disebutkan di sini ya. Ini masih disebutkan belanja tidak langsung ya. Kenapa 2019 masih ya?
Nah, ini. Karena ada perbedaan klasifikasi, maka harus membuat konversi. Ya. Oke, kita lanjut lagi ke yang lain ya. Ini adalah penjelasan atas LRA. Nah. Nah ini, kalian kalau misalnya dilihat di dalam LRA tadi ya, itu kan cuman pajak daerah kan, pendapatan pajak daerah sekian. Ya. Di sini hanya disebutkan pendapatan pajak daerah. Ya. Tapi informasi itu kan nggak ada ya tadi di dalam LRA yang kita buat ya. Dapatnya di mana? Nah ini. Ya. Pendapatan pajak daerah itu berasal dari 11 macam pajak. Yaitu hotel, ya, restoran, hiburan, reklame, penerangan jalan, pajak mineral bukan logam dan batuan, pajak parkir ya, di sini ada parkir, pajak air tanah, pajak sarang burung walet. Nah, ini kalian lihat ya, Pemkot Semarang ada pajak sarang burung walet. Loh, pajak sarang burung walet di mana? Di daerah mana itu? Karangbolong ya. Karangbolong itu masuk Semarang nggak tuh? Ada yang dari Semarang di sini? Kemudian ada lagi pajak BPHTB ya. Dan PBB. Coba kita lihat ya. Nah ini. Lumayan loh pajak sarang burung walet. 56 juta. Realisasinya nggak ada. 0. Targetnya ada. Parkir 24 miliar loh. Melampaui target. Nah, itu ya. Realisasi pajak hotel sebesar 112%. Kenapa? Ada sebabnya nih. Sekarang kita lihat pajak burung walet. Nih. Nah ini BPB adalah meningkat ya 115% karena apa? Ternyata ada transaksi yang meningkat ya, transaksi meningkat. Kemudian kenaikan NJUP. Selanjutnya apa? Koordinasi dengan PPAT meningkat intensif. Nah, ini kemudian ada lagi nih kegiatan pemberian undian berhadiah PBB. Nah, kemarin tahun 2021 ini ya, pemerintah Kota Tangsel itu agar ya masyarakatnya patuh ya membayar PBB, maka Pemkot Tangsel itu memberikan insentif ya. Yaitu pada saat pembayaran bulan April kalau nggak salah ya. April kemarin ya. Itu apabila mau membayar ya di bulan April kemarin
diberikan diskon 5%. Cuman sayangnya Bapak itu sudah bayar bulan Januari. Jadi Bapak nggak bisa dapat diskon. Dong. Kenapa Bapak bayar bulan Januari? Karena pada saat di tahun 2020, Bapak lambat bayar ya. Jadi seharusnya dibayar di 2020, tapi lupa atau 2021. Bayarnya di bulan Januari. Karena sudah bayar di bulan Januari, ya udah sekalian aja deh. Untuk tahun 2021. Jadi sekalian ya. Akhirnya di Januari itu bayar untuk 2 tahun ya, yaitu 2020 dan 2021. Kadang-kadang kita emang karena pertama tadi untuk memudahkan ya pembayaran, ya udah sekalian aja. 2 tahun sekalian. Dan belum tentu nanti di 2022 ya. Nanti misalnya tepat waktu untuk bayar pajak ya. Kadang-kadang suka lupa atau apa ya. Ingatnya tuh kalau misalnya mau ngisi SPT. Karena ada kewajiban dari pemerintah dari ASN untuk mengisi SPT ya. Surat pemberitahuan tahunan. Nah, pada saat kita mau ngisi SPT kan, loh, kita kemarin tuh bayar pajaknya berapa? Nggak ketahuan kan? Oh, kita belum bayar. Nah, ingat, mau nggak mau kita akhirnya bayar pajak. Nah, itu informasi ya. Ini ya bisa dilihat ya. Sekarang coba nanti akan kita lihat ya, lanjut aja ke yang lain. LO. Nah, ini adalah LO-nya. LO sama LR hampir sama ya. Kita lanjut aja ke yang lain dulu deh. Mana nih? Langsung LAK dulu aja ya. Inilah penjelasan atas pos-pos LAK ya. Tadi ya ada informasi mengenai ya laporan arus kas ya. Pemkot Surabaya dan ini adalah Pemkot Semarang ya. Sekarang akan kita lihat penjelasan atas pos-pos LAK ya. LAK-nya tadi udah belum untuk Semarang? Oh, ini LAK nih. Oh, penjelasan ya, caleg untuk penjelasan LAK. Nah, di sini bisa tergambar ya. Untuk laporan arus kas ya. Di pemerintah Kota Semarang senilai senilai 81 ya. Ini adalah arus saldo akhir kas. Sekarang coba kita buka dulu ya neracanya. Kayaknya kalau nggak disandingkan sama neraca juga kurang pas ya. Nah ini kalian bisa lihat ya, kas tara kas ya. Nah. Kas tara kas. Berapa nilainya? 81, 113. Sama nggak dengan yang tadi? Catatan atas LAK. Ada selisih ya. Selisihnya di mana? Nanti harus mau nggak mau dicek dulu tuh. $81 miliar.
Laporan arus kas dari aktivitas operasi, arus masuknya ini, ya. Penerimaan pajak daerah, retribusi, ya. Nah ini, ada retribusi tempat penginapan atau pesanggeran villa. Retribusi pengujian kendaraan bermotor. Penyediaan dan penyedotan kakus juga ada ya. Pengujian kendaraan bermotor, pesanggeran villa, ya. Tempat pelelangan ini ada terminal juga ya. Ini retribusi trayek. Trayek itu apa? Kalau misalnya kita mau usaha ini, usaha misalnya trayek untuk atau itu namanya apa? Angkudes, ya. Angkut apa? Angkutan perkotaan itu namanya apa? Angkot, ya. Angkutan perkotaan. Nah ini, penerimaan hasil pengelolaan keuangan daerah yang dipisahkan. Ya. Itulah pendapatan bagian laba BUMD. Dari mana? Ini, ya. Ada perusahaan daerah, Bank Pasar, ya. Bank Jateng, cabang Semarang, ya. Perusda BPR, PDAM, ya. Ada PDAM, ada Bumi Pandan Aran Sejahtera. Nah ini ya, ini ada perusahaannya daerah ya, sama PT Taman Satwa, ya. Berupa PT ada 2. Lumayan nih ya, nilainya berapa? 1 miliar untuk pendapatan ya, yang berasal dari investasi tadi. Oke, sekarang kita lihat lagi deh ya LPE. LPE bagaimana? Nah ini. Lebih singkat ya. Lanjut. Dana-dana non APBD. Dana-dana non APBD itu apa? Seperti ini ya contohnya ya. Tugas pembantuan. Ini kan dana yang berasal dari pemerintah pusat. Ya. Ya. Nah ini. Di sini mendapatkan dana dari mana? Ya. Ini DIPA ya di sini ya, DIPA ya. Dinas Perdagangan ya. Membiayai program pengembangan perdagangan dalam negeri ya. Nah, ini. Terkait dengan program pengembangan perdagangan dalam negeri. Tugas pembantuan. Terus dana-dana non APBD, RSUD dan Dinas Kesehatan. Nah ini ya. Dapat BPJS Kesehatan. Asuransi.
Nih, Dinas Kesehatan Kota Semarang mendapatkan dana APBN. Global Fund. Block Grant. Oke, itu terkait dengan dana tadi ya, non APBD. Sekarang kita lanjut lagi. Penutup ya. Nah, di sini disebutkan ya, berdasarkan laporan pertanggungjawaban APBD tahun anggaran 2019 dapat disimpulkan sebagai berikut. Sama kalau misalnya kalian itu kemarin menuliskan KTTA ya. Setelah melakukan pembahasan dalam bab 3 ya, maka dalam bab 4 kalian menyusun penutup atau simpulan ya. Berdasarkan bab 3 atau sebelumnya ya, maka dapat disimpulkan bahwa perencanaan dan penganggaran APBD tahun 2019 selain dipengaruhi kondisi perekonomian tahun 2000 juga dipengaruhi oleh kondisi tahun 2018 ya. Karena proses perencanaan dan penganggaran tahun 2019 dilaksanakan pada tahun 2018. Ekonomi makro dipengaruhi oleh indikator makroekonomi daerah yang meliputi PDRB, pertumbuhan ekonomi, tingkat inflasi, investasi, pendapatan daerah dan belanja. Selain ekonomi makro, hal yang ditambahkan ya, itu dipengaruhi oleh data penduduk, ketenagakerjaan, kemiskinan dan indeks pembangunan manusia. Nah ini ya. Ini adalah penutupnya. Oke, ya. Selesai terkait dengan penyajian ya, calegnya. Yang lainnya bisa dibuka sendiri ya. Sampai di sini kira-kira ada pertanyaan apa? Sambil Bapak coba ke portal dulu ya. Silakan kalau ada yang mau tanya. Bentar, Bapak. Ini kita pertemuan ke berapa? 12, Pak. 12, Pak. 6.14 ya.
silakan kalau ada yang mau tanya di sini. Ada? Ada enggak? Kayaknya enggak ada ya. Kalau enggak ada, ya minggu depan siap-siap ya. Kita coba latihan dulu ya. Jadi sebentar kita Bapak lihat dulu deh di RPS-nya apa tuh ya. Oh, minggu depan itu kalau di RPS adalah ya kalian diharapkan dapat menjelaskan cara menganalisis LKPD ya. Cara menganalisis LKPD, kemudian dapat menganalisis hubungan antara akun ya dalam sebuah komponen LK, kemudian juga analisis hubungan antara akun lintas komponen LK ya. Ini ya, kalau untuk analisis ini adalah seperti mirip di problem 71 ya. Kalian kalau misalnya diberikan soal ya semacam problem 171 ya otomatis diharapkan di situ bisa ya. Termasuk juga ya analisis itu adalah misalnya bisa menganalisis hubungan antara ya laporan operasional LPE dengan neraca ya. Sebagai contoh misalnya di situ ada ya surplus defisit LO ya dan sebagainya. Nanti coba ya. Bisa juga kita berikan ya, contoh-contoh ini ya antara hubungan antara di dalam LO, LPE dan neraca ya. Bisa juga langsung aja mungkin ini ya. Untuk mengerjakan ya akuntansi PPKD ya. Kemudian kalau untuk di pertemuan 14 ya terakhir nanti konsolidasi ya. Karena takutnya kalau misalnya kita semuanya gabung di pertemuan ke-14 ya, waktunya nggak cukup ya. Jadi kalau bisa minimal dapat nilai ya untuk kuis itu 2 kali lah ya, untuk 13 dan 14 ya. Nanti kita lihat aja ya. Sampai di sini kira-kira ada yang mau tanya nggak? Nggak ada? Kalau nggak ada ya, karena waktu juga sudah 9.55 ya. Kita sudahi dulu aja ya. Semoga kalian bisa meneruskan baca di rumah ya. Kemudian juga Bapak harapkan bisa persiapan juga ya. Minggu depan selama 2 pertemuan kita kuis saja semua ya. Sambil nanti kita untuk minggu depan tuh menganalisis tadi ya. Pertama bisa menganalisis hubungan ya antara LO, LPE dan neraca, dan kemudian juga ya bisa menyusun laporan keuangan PPKD ya, sekilas ya. Nah, kalau untuk yang di pertemuan 14 kita harapkan bisa melakukan konsolidasi. Oke, gitu aja ya. Bapak akhiri dulu sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya, Pak. Yuk, sama-sama. Terima kasih, Pak.